Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat Allah yang tidak pernah putus walau satu detik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah ini kita bisa memperbanyak amal-amal saleh. Kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa semakin mengamalkan ajaran Islam ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita bisa mengambil beberapa ibrah dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau yang beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Yang pertama adalah Allah pasti akan mengangkat derajat kedudukan seorang hamba sesuai dengan pengorbanan yang dia lakukan, sesuai dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Semakin banyak kita berjuang, berkorban, beribadah, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita di sisinya. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau. Jadi itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang banyak berkorban, yang banyak berjuang untuk agama Allah, beribadah sesuai dengan syariat Allah, istiqamah di dalamnya, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya sesuai dengan apa yang dia korbankan. Seperti cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan ketika beliau sedang berjalan di Mekah al-Mukarramah di awal-awal Islam, beliau melihat ada satu keluarga yang berjuang mempertahankan keimanannya walaupun disiksa sampai mati tetap bertahan. Itu yang kita kenal dengan keluarga Yasir. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu melihat penderitaan yang mereka alami, Ammar
sabran ala yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasin, sehingga Sumayyah meninggal awal syahidah, pertama orang yang mati syahid mempertahankan agamanya. Suatu keluarga ini disiksa oleh orang-orang Quraisy agar mereka kembali kepada agama asal, agama penyembah berhala. Tapi dengan kekuatan iman mereka walaupun meninggal tetap tidak mau murtad. Sehingga Rasul SAW bersabda, sabran ala yasin fa inna maw'idakum al-jannah. Sabar wahai keluarga Yasin. Yasin adalah abah dan Ammar. Ammar juga disiksa, ibu Ammar juga disiksa, istri Yasir, Sumayyah. Kedua-duanya itu meninggal karena disiksa oleh orang-orang Quraisy, dan mereka tidak mau kembali. Sehingga perjuangan mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dengan hadis yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin susah perjuangan kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa siapa saja dia, kalau dia tinggalkan sesuatu karena Allah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya karena kaumnya sudah tidak mau diajak beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah. Maka Allah gantikan yang lebih baik. Maka Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, diangkat sebagai khalil. Khalil itu kasih, lebih tinggi daripada derajatnya Ibrahim. Orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka pasti Allah gantikan. Ada satu cerita yang mungkin menjadi inspirasi. Lalu di cerita ini terjadi di Damaskus, sebuah masjid besar di sana yang dinamakan Masjid At-Taubah, Jami' At-Taubah. Seorang yang bernama Salim Ibn Salim Al-Masudi itu menjadi contoh yang sangat baik. Beliau ini adalah seorang yang saleh. Beliau tinggal di salah satu kamar yang ada di dalam masjid itu. Rupanya saking susahnya itu, sampai 2 hari 2 malam itu tidak ada makanan yang bisa dimakan dan tidak ada duit. Sehingga sampai kepada hari yang ketiga, beliau berpikir kalau ada makan bisa mati. Sehingga orang yang seperti itu boleh mengambil punya orang lain, tapi sekedar untuk menahan hidup. Artinya kalau lagi ada lebih siapa-apa, lapar makan, kalau kada mau makan itu bisa siap langsung mati. Boleh kita mengambil pokoknya ada pisang lama, apa namanya, memasak di pohon, tapi sekedar, bukan seturunan, sekedar mencukupi menahan supaya kita jangan, setelah kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kan boleh kalau dapat, atau memakan maitah, bangkai,
gitu. Jadi di masjid itu berdampingan dengan rumah-rumah penduduk, sehingga beliau naik ke atas masjid. Kan masjid di Arab itu beda dengan masjid kita di sini. Di atasnya itu cor, kayak makanan dan atap yang ada di sini tengah. Fasa'id ar-rajul ila saqfil masjid, dan naik ke atas masjid kemudian memuncak ke rumah-rumah sampingnya itu. Kemudian beliau mencium ada bau makanan, orang sedang memasak, sehingga kayak masih berani montak langsung, orang kelaparan. Sampailah beliau masuk ke belakang rumah itu, turun melihat ada di sana itu sejenis makanan buah. Beliau ambil buah itu, jadi ketika dia menyambut orang kan, kemudian beliau gigit sambil makan. Setelah itu beliau bilang, oh ini punya orang, kalau boleh makan, sehingga dikembalikan lagi. Walaupun apalnya luar biasa sudah apalnya. Kemudian beliau beristighfar, kembali lagi ke masjid, terjadi mengambil. Setelah itu beliau ikut dalam pengajian di masjid, sehingga saking laparnya apa yang dipelajarkan di masjid dalam pengajian itu beliau hampir-hampir tidak bisa memahami. Malah hanya lapar, kalau konsentrasi ya kan, pikirannya kamu jadi makan aja. Setelah selesai, kata beliau di sini, setelah selesai pengajian, tiba-tiba ada seseorang perempuan datang dengan pakaian yang sopan, bertutup. Lalu perempuan itu berbicara dengan ustaz yang ada di pengajian tadi. Setelah itu perempuan tadi itu kepikir dalam bahasa kita berbelakang. Kemudian kata beliau, padahal lalu ustaz ini meniau saya, memanggil saya di sini. Waqala hal anta mutazawwij? Menjawab si ustaz tadi, kamu sudah kawinkah? Orang kelaparan sudah kawin. Qala la. Dia mengapa di sana lalu. Waqala lahu hal turidu az-zawaj? Menjawab si ustaz, hendak kamu kawinnya. Fasakata, diam. Kemudian ustaz itu hendaklah coba. Jadi dia menjawab, wahai guru, ma'indi sama nuragifin wallahi, kalimah tazam. Ini hendak bukan makanan aja kalau duit, apalagi kawin. Bukan makanan aja kalau duit. Tadi hampir-hampir mencuri punya keras, tapi karena imannya kuat bertahan. فقال له الشيخ إن هذه المرأة خبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة من هذا. Tadi perempuan yang datang kepadamu tadi, suaminya sudah meninggal dan masa iddahnya sudah selesai. Dia tidak punya keluarga, tapi ada punya paman yang sudah tua pada fakir. Dia punya rumah, dia punya kehidupan, dia punya banyak apa. Tapi dia ingin ada suami bagus sih. Kalau ini pakai apa lagi? Pakai HP lah. Supaya jangan diganggu orang. Kalau mau tulis supaya jangan diganggu orang.
ujaran bini. Lalu si guru tadi mengiau lawan paman biniannya. Jadi pada asyahidah ini wah kiau dua saksi sudah. Pamannya suruh menikahkan selesai. Jadi gampang pada sudah nikah kalau rumit. Bahkan orang yang tadi si laki-laki yang belum kawin tadi diberi duit oleh perempuan, dibawa ke rumah, sehingga semuanya ini para ulama mengambil istinbat dari ini bisa dia meninggalkan yang haram walaupun saat itu boleh buatnya kalau jadi mencuri, tapi Allah gantikan justru jauh yang lebih baik, istri dapat, rumah dapat, dan segala itu. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau menikah sama kaumnya, Allah beri beliau anak macam-macam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu jadi meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena Allah, tentunya karena Allah. Maka pasti itu Allah gantikan yang lebih baik. Cuma kita kadang-kadang bisa jangan sadarlah. Yang seterusnya yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bahwa menjadi imamatuddin, menjadi seorang pemimpin dalam agama, menjadi guru dalam bahasa kita adalah menjadi teladan yang baik dalam agama. Itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan sebuah kesabaran dan keyakinan yang luar biasa. Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Sehingga dengan kesabaran beliau dikatakan ummatan, menjadi ummah luar biasa. Banyak contoh sabar yang kita cerita di atas karena kesabaran juga, sehingga Al-Rasul menjadikan kepada keluarga Yasir itu adalah balasannya surga. Kemudian yang bisa kita ambil bahwa kalau kita mengajak orang lain dalam kebaikan, ternyata yang kita ajak itu banyak, yang mau mengikuti kita itu hanya sedikit. Jangan kita berkecil hati, jangan merasa sia-sia. Tugas kita adalah mengajak, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh yang berdakwah ratusan tahun, 950 tahun, tidak banyak yang beriman kecuali sedikit sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga menjelaskan la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humuril na'am. Satu aja dari semua orang yang pernah kita berikan masukan, kita bimbing, satu aja yang berhasil mengikuti ajaran kita dari sekian banyak orang, itu kata Nabi lebih baik daripada kendaraan termewah. Kadang-kadang kita berpikir hati bahwa cuma berapa orang, yang berapa orang pun cuma berapa yang bisa mendengarkan dengan baik dan memahami. Jangan merasa berkecil hati. Memang sih kita pengennya semua. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Fala'allahu bakhirun nafsaka ala atharihim in lam tu'minu bihadzal hadisi asafa." Rasul sangat sedihnya kepada umat yang tidak mau, orang-orang Quraisy yang tidak mau diajak kepada keimanan. Sedih beliau itu luar biasa. Tapi untuk masalah hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang kita dengan keluarga kita pun jangan sampai kita berputus
At-tauhid a'dhamu ni'amillahi 'alal 'abd. Tauhid itu adalah nikmat yang paling besar. Hidayah, kita menjadi orang yang beriman, itu nikmat yang paling besar. Itu adalah modal. Modal untuk kita dunia akhirat. Jadi walaupun bagaimana jangan sampai iman kita itu lepas. Tauhid a'dhamu ni'amillahi 'alal 'abd. Karena dengan tauhid itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Man qala la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Tauhid. Jadi kadang-kadang ada orang yang meremehkan masalah akidah. Padahal akidah itu sangat penting untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Banyak orang yang tidak mengerti masalah ini, sehingga terjadi hal-hal yang membawa kepada kesyirikan. Sehingga dia katakan umpamanya agama itu sama, mengajak kepada kebaikan semuanya. Tidak ada agama di muka bumi ini katanya yang tidak mengajak kepada kebaikan, tidak ada. Itu memang dari sisi muamalah, tapi dari sisi ibadah tidak disinggung. Agama itu kan tiga: akidah, syariat, lawan akhlak. Yang dibicarakan itu masalah syariat, tapi masalah akidahnya berbeda. Sehingga dia menyamakan semua agama. Itu salah pengertian. Memang benar semua agama seharusnya tidak ada yang menyuruh kejahatan semua. Tapi akidahnya betul atau tidak? Itu yang perlu. Itu yang kadang-kadang membuat orang kada sadar. Yang seterusnya adalah di dalam ayat-ayat yang kita kemarin bicarakan, Nabi Ibrahim itu selalu berdoa. Selalu berdoa. Berdoa untuk keamanan, berdoa untuk pangan, sandang, berdoa untuk durian, untuk keluarga. Jadi selalu berdoa dengan kebaikan-kebaikan. Sampai ayah beliau yang memusuhi beliau pun didoakan beliau sampai Allah menegur. Coba. Jadi selalu beliau itu berdoa. Itu yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah itu Rasul pernah mengatakan begini: As'adan nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Rasulullah, orang yang nanti yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu, yang betul-betul dari dalam jiwanya. Jadi kalau hendak mendapat syafaat Rasul itu diantaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar, menghilangkan segala hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Walaupun mungkin itu belum syirik, tapi mengarah ke sana tinggal. Mengarah ke sana tinggal. Jadi doa Nabi Ibrahim itu di mana-mana selalu berdoa. Berdoa kepada keturunan kebaikan dunia akhirat. Dan beliau selalu menjauhkan doanya daripada mendoa kemudaratan kepada keluarga dan keturunan-keturunan beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa untuk keluarga, bukan mendoakan keluarga kepada kecelakaan. Walaupun seperti apa yang tadi dikatakan, walaupun ayah beliau menjadi musuh, menjadi musuh beliau, memusuhi beliau. Kemudian bagaimana ketika beliau mengantarkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail ke Mekah di tanah yang tandus, tanah ada tanaman dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan tawakal keluarga beliau Hajar radhiyallahu anha, sehingga Allah
memberikan nikmat kepada Siti Hajar dan Ismail, dan sampai sekarang nikmat itu kita bisa menikmatinya, yaitu air zam-zam. Luar biasa. Saking kuatnya tawakal kepada Allah. Ini salah satu cerita, salah satu kejadian ini di zaman sahabat. Abdullah bin Muhammad qala, ini seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad ini bercerita, kata beliau, saya pergi ke pantai. Saya pergi ke pantai di daerah Mesir sana. Ditugaskan untuk menjaga keamanan. Ketika saya sampai, kata beliau, ke pantai, saya melihat ada satu khimah, rumah yang terbuat dari kalau dulu itu kulit binatang. Di dalamnya ada seorang laki-laki. Dia tidak punya, tangannya sudah tidak ada, kedua-duanya tidak ada tangan, dan juga kakinya juga kedua-duanya tidak ada. Ada seseorang di dalam itu kemah. Kalau kita khimah, kalau bahasa itu khimah, tangannya tidak ada, batisnya tidak ada, putus kedua-duanya. Wasaqula sam'uhu wa basaruhu, pendengarannya pun lemah, penglihatannya juga tidak jelas orang itu. Tidak ada anggota tubuhnya yang bisa dilihat sempurna kecuali lidahnya. Matanya kabur sudah kelihatannya, telinganya sudah, pendengarannya ada jelas, tangannya dua tidak ada, batisnya dua tidak ada. Bayangkan, kalau kita orang membayangkan kayak semangka oleh seorang, ini bukan dari awal kata, tidak dari itu. Wa huwa yaqulu, dia berucap dengan lidahnya, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi fihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dia berucap seperti itu, ya Allah, auzi'ni, mudahkan an ahmadaka, untuk memujimu, hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika, pujian yang menurut aku tanda syukurku kepadamu, ya Allah, yang nikmat engkau berikan kepadaku, dan engkau banyak sekali memberikan nikmat kepadaku, mimman khalaqta tafdila, daripada orang lain. Coba, tangan sudah ada, batis sudah ada, pendengaran sudah ada, jelas mata sudah kabur, tapi masih mengatakan seperti itu. Dia mengucapkan supaya Allah menolongnya untuk selalu memuji Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain. Nikmat apa gitu? Padahal kondisi tubuhnya seperti itu. Qala Abdullah, wallahi la atiyanna hadzal rajul wa la as'alannahu anna lahu hadzal kalam. Orang bertakon, orang yang dalam kayak apa sampai dia berbicara kayak gitu, padahal tangan sudah ada, hati sudah ada, pendengaran. Fa'ataitu ar-rajula, kata beliau, fasallamtu alaihi, kemudian aku ucapkan salam kepada beliau. Lalu aku bertanya kepadanya, kata beliau, kamu tadi mengucapkan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Fa ayyu ni'matin min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha? Nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Sedangkan kamu ini sudah terlalu tangan, terlalu batis, penglihatan sudah tidak jelas. Dan apa kelebihan nikmat Tuhanmu yang diberikan oleh Tuhan kepadamu lebih daripada orang lain? Qala wa ma tara ma sana'a rabbi, wallahi
Lau arsalas samaa alayya naran fa ahraqatni, seandainya dari langit itu turun api membakarku. Wa amara al-jibala fadammaratni, seandainya Allah menyuruh gunung untuk menguburku. Wa amara al-bihara fagharraqatni, dan Allah menyuruh laut sehingga aku lamas karena ombaknya. Wa amara al-arda fabala'atni, seandainya Allah menyuruh bumi belah dan aku tenggelam di dalamnya, katanya. Mazdadtu li rabbi illa syukur. Tidak ada yang bisa aku sampaikan kepada Tuhanku kecuali aku bersyukur kepadanya. Musibah luar biasa teman-teman. Kecuali aku bersyukur. Kenapa? Lima an'ama alayya min lisani hadza. Karena Allah memberikan nikmat kepadaku, aku masih bisa bersyukur dengan lisanku. Aku bisa bersyukur dengan lisanku. Subhanallah. Kalau kita beginilah. Ini umat sudah kalau bertahankan lidah hanya tidak bisa ngomong. Walakin ya Abdullah, si orang tadi berucap, wahai Allah, idza ataitani li ilaika haja, id ataitani li ilaika, aku ada bang perlu mengucap dan menghilangnya. Qad tarani ala ayyi halin, jika kalau ada pun ini. Ana lastu aqdiru bi nafsi ala dhurrin wala saqan wala naf'in. Aku tidak tahu banyak berbuat. Wala qad kana ma'i ibnan li yata'ahadni fi waqti salati wa yudini wa idza ji'tu at'amani wa idza atastu. Aku ada isi anak. Apabila sampai waktu salat dia mau duit dalam urusan. Apabila aku lapar dia beri makan. Apabila aku haus dia beri minum. Tapi walaqad faqadtuhu mundu 3 ayyam. 3 hari ini aku tuh udah datang. 3 hari ini aku udah datang nih. Berarti 3 hari itu udah makan dan udah minum. Fatahassas huli rahmatullah. Kalau ikan kawat carikan memang anak itu mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Faqultu wallahi ma syakhartum fi hajati khalqin kana a'zama inda Allah ajran. Lalu jangan kita tidak berusaha seorang pun untuk mengabulkan hajat seorang makhluk kecuali dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa mimma yamshi fi hajati mithlika. Apalagi negara biar belum perlu membantu karena belum ingat bahwa ini pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa. Pamadaitu fi talabil ghulam, maka aku pun kata beliau berlalu mencari si anak 3 hari dia datang. Fama madaitu ghaira ba'idin hatta sirtu baina qutbanin min ar-rabi. Tidak jauh aku melewati satu tumpukan daripada padang pasir, mulai pegunungan. Fa idza ana bil ghulami qad tarasahu sabun wa akala lahma. Ternyata anak itu sudah meninggal dan dimakan oleh binatang buas. Anak tadi nomor biasa menolong. Wa akala lahma, binatang buas itu memakan dagingnya. Fastarja'tu, maka aku ucapkan kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qultu anna li wajhu raqiqin ata bihadar. Kayak apa aku mengisahkan lawan Tuhan, anaknya yang diharapkannya sudah meninggal dan dimakan binatang buas pulang. Maka ketika aku berjalan kata beliau mendatangi khimah itu, maka terbersihlah di hatiku tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam, tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kesimpulan dari kisah ini, si orang tua tadi begitu mendengar anak yang biasanya memberi makan, meudui, memberi minum, ternyata sudah meninggal, bukan sedih, malah bersyukur kepada Allah Subhanahu.
Kenapa? Karena beliau ingat dengan ayat Al-Quran yang ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, surah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Boleh? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ingat itu, orang yang ditimpa musibah katanya, kemudian dia dengan sadar, bukan hanya dengan dirinya, dengan sadar sampai ke hatinya dia ingat bahwa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah, bukan hanya ucapan lidah, tapi sadar sesadarnya bahwa kita ini milik Allah. Apa yang akan dia dapatkan? Ayat seterusnya itu menjelaskan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa maghfirah. Ada tiga itu. Ada tiga yang didapatkan. Dapat rahmat, dapat salawat, rahmat dan hidayah. Itu aja kayak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kadang-kadang sekedar di lidah. Artinya Tuhan kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Anak milik Allah subhanahu. Artinya kita harus sadar diri itu Allah. Yang dijanjikan Allah itu luar biasa. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa maghfirah wa rahmah. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada tiga yang dijanjikan oleh Allah di ayat itu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dua kali kalimat ulaika. Tiga yang didapatkan ayat. Para mufassirin itu ketika membahas ayat itu luar biasa. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita jelaskan pada malam hari ini, bahwa setiap itu meninggalkan kemaksiatan karena Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik, dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang luar biasa kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lainnya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan sebagian kawan-kawan kita mungkin kita lebih kurang, tapi dibandingkan dengan orang lain jadi sebaliknya jauh kita ini punya tangan, punya mata, masih punya untuk berjalan dan sebagainya. Dan marilah nikmat Allah ini betul-betul kita gunakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, orang yang menutup matanya daripada yang haram karena ingat bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu hatinya. Allah akan membukakan pintu hatinya. Jangan sampai kita meneruskan kemaksiatan, tapi kita stop dari kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Itulah bisa kira-kira yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah nanti kita sambung. Di sini penulis ini buku ada membuat 33 kesimpulan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baru sampai yang ke 11 atau 12. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Semuanya adalah menjadikan pelajaran buat kita. Karena kita kemana-mana menuntut ilmu itu tujuannya untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan itulah yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengamalkan walaupun tidak langsung.